Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Baik, sebelum kita mulai video saya ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Satrio Haji Prakoso. Saya kadetek di kapal AHTS Tipe 1 SK Kapila. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan apa saja yang ada di bridge kapal HTS DP1 SK Kapila. Sebelumnya, di video yang dulu saya menjelaskan tentang apa saja alat keselamatan yang ada di kapal HTS DP1 SK Kapila. Baik, di kapal HTS DP1 SK Kapila ada dua ruang kontrol panel, yaitu ada di depan yang disebut forward control panel dan di belakang yang disebut stern control panel. Baik, marilah izinkan saya untuk mereview alat apa saja yang ada di forward control. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang berada di forward control. Sebelum saya menjelaskan apa saja alat-alat yang berada di forward control, saya lebih menjelaskan dulu apa itu forward control. Jadi, forward control yaitu ruang kontrol yang digunakan pada saat kapal berlayar jarak jauh. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja secara garis besar dari forward control. Oke, segitu. Oke, saya akan menjelaskan apa saja alat-alat yang berada di forward control. Seperti yang kalian lihat, di kapal saya, tempat saya peralat, ada radar. Di sini ada dua radar, yaitu radar nomor 1 dan ada radar nomor 2. Nah, jadi secara garis besar, fungsi radar yaitu untuk mendeteksi benda-benda maupun kapal-kapal yang berada di sekitar kapal. Bisa pulau, bisa apapun, pokoknya benda-benda yang berada di sekitar kapal. Nah, di kapal ATS DP1 SK Kapila, radar ini sudah ARPA. Apa itu ARPA? Bedanya kalau ARPA itu dapat menentukan posisi dan waktu kapan kapal kita akan hubungkan, atau bisa disebut dengan TCPA atau CPA. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Saya akan lanjut lagi ke selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat selanjutnya yang berada di forward control. Seperti yang saya tunjuk, di sini ada Doppler speed lock, yaitu alat navigasi yang digunakan untuk menentukan berapa kecepatan arus di dalam air. Kemudian di sini ada AIS. Apa itu AIS? AIS yaitu Automatic Identification System. Di sini fungsinya untuk menentukan kapal mana saja yang ada di tampilan sini, dan untuk mengidentifikasi kapal-kapal yang berada di sekitar kapal. Di sini terlihat ada nama kapal, range-nya, baringannya, dan waktu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu GPS. Secara garis besar, GPS yaitu alat digunakan untuk membuat rute pelayaran. Jadi, setelah kita plot di peta, waypoint, mulai dari bujur, hasilnya kita masukkan ke GPS ini. Lalu GPS akan menampilkan rute pelayaran. Rute pelayaran itu akan masuk di radar. Karena itu memudahkan untuk seorang officer untuk berlayar dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain maupun dari manapun.
Selanjutnya ada wind monitor. Oke, wind monitor digunakan untuk menentukan berapa kecepatan angin dari mulai minimal sampai maksimal. Bisa terlihat di sini, ini angka 6, ini 5 main mata. Ini yaitu minimum angin kecepatannya. Sedangkan yang di sebelah kanan yaitu maksimal anginnya. Oke. Kemudian ini yaitu VHF radio telepon, yaitu seperangkat alat komunikasi yang digunakan officer untuk berkomunikasi terhadap kapal-kapal lain maupun ke pelabuhan, BTS, maupun ke mana saja. Ini merupakan alat sarana komunikasi yang dia berada di kapal. Bisa untuk memanggil kapal lain dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat yang saya pegang ini. Alat ini merupakan engine control telegraph. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk menambah kecepatan kapal maupun menurunkan kecepatan kapal. Di sini ada keterangannya, tulisannya ada 108420 maupun sebaliknya. Jadi engine control telegraph ini kerjanya yaitu apabila kita maju ke 6, berarti putaran propeller kita itu berada di 60%. Oke, selanjutnya yaitu forward steering panel. Forward steering panel merupakan alat yang digunakan untuk membelokkan kemudi ke kanan maupun ke kiri. Di sini ada pump control kanan dan kiri. Apabila kita mau menggunakan steering, alangkah lebih baiknya kita menyalakan pompa kontrol dulu supaya steering dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke, selanjutnya yaitu echo sounder. Echo sounder merupakan alat yang digunakan untuk menentukan kedalaman laut secara garis besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat yang ini. Ini yaitu bow thruster. Apa itu bow thruster? Bow thruster yaitu alat yang digunakan untuk memudahkan kapal dalam berorak-gerak. Sistem dari bow thruster ini tidak bisa membuat kita maju atau mundur. Bisanya membuat kita bergeser ke samping kanan dan samping kiri. Di sini ada kontrolnya, ada 2. Kebetulan di kapal saya ada 2 bow thruster, yaitu bow thruster nomor 1 dan bow thruster nomor 2. Apabila kita saat manuver, kita harus menyalakan bow thruster. Karena apa? Biar kita memudahkan kapal untuk menggerakkan ke saat sandar maupun saat berada di platform maupun bermanuver. Yaitu navigation signal light, yaitu kontrol lampu-lampu yang ada di kapal. Alat ini sangat membantu apabila kapal berlayar di malam hari. Kalau kita tidak menyalakan lampu, otomatis kita tidak diketahui secara nyata kalau ada kapal. Kalau kita tidak menyalakan lampu. Selanjutnya yaitu seperti yang kalian lihat, ini adalah meja peta. Meja peta digunakan untuk apabila kapal berlayar jarak jauh. Ini meja untuk digunakan untuk officer mengeluarkan peta saat kapal berlayar. Di samping untuk meja peta, meja ini bisa digunakan untuk mengerjakan laporan-laporan berupa laporan tulis dan lain-lain.
Di meja peta ada loker-lokernya, itu yang berisi peta-peta yang digunakan pada saat kapal berlayar. Kita dengan mudah mencari peta-peta yang akan kita gunakan pada saat kapal berlayar. Ini adalah ruang yang digunakan untuk officer maupun kapten, serta kalau ada tamu-tamu, ini digunakan untuk ruang santai atau ruang bersantai, tempat duduk. Kemudian ada lagi ini, yaitu meja yang berisi laptop atau ruang kerja yang digunakan untuk mengirim laporan-laporan ke kantor atau ke pencharter maupun lain-lain. Ini adalah tampilannya. Di sini ada juga Gmail Plus Login, yaitu ini adalah wifi untuk laut yang digunakan untuk mengirim pesan by email, dan juga bisa digunakan untuk menelpon kalau lagi keadaan urgent atau darurat. Oke, saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu mengenai barang yang berada di depan ini. Ini adalah rak-rak buku yang terdapat di bridge. Gunanya ini adalah untuk misal ada dokumen-dokumen kapal dalam bentuk apapun, dia tidak tercecer atau kurang rapi. Rak buku ini digunakan untuk merapikan dokumen-dokumen kapal agar dapat dengan mudah untuk mencarinya. Di sini makanya ada tulisan biar seorang officer atau kapten dengan mudah mencari nama-nama serta nomornya. Nah, ini adalah tampilan rak buku atau file yang berada di ATS DP1 SK Capella. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang ada di sistem kontrol kapal ATS DP1 SK Capella. Seperti yang kalian lihat, di sini ada dua kursi, yaitu kursi sebelah kanan dan kursi sebelah kiri. Jadi untuk kursi sebelah kanan itu digunakan untuk kapal saat manuver di pelabuhan maupun di platform, maupun pada saat kapal sedang double bank, sedang transfer fuel di tengah-tengah laut, maupun lain-lainnya. Oke, apa saja alat-alat yang ada di ruang manuver dan kontrol? Langsung saja saya mereview apa saja alat-alat yang berada di sistem kontrol. Oke, saya akan mereview atau memaparkan apa saja yang berada di sistem kontrol. Seperti yang kalian lihat, inilah tampilan yang berada di sistem kontrol, yaitu ada indikator sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang ujung sana itu fungsinya untuk melihat berapa kapal kita belok ke kanan maupun ke kiri. Di situ ada keterangannya, ada 10, 20, 30, 40. Sama halnya ke kiri ada 10, 20, 30, 40. Kemudian ada wind monitoring speed, yaitu untuk melihat berapa kecepatan angin dan berapa jumlah maksimalnya serta dari mana arah anginnya. Kemudian
Ini ada engine control telegraph. Sama halnya yang di forward control, di stern control juga ada engine control telegraph. Kalau misal di stern control tidak ada engine control telegraph, bagaimana dapat menggerakkan kapal? Jadi fungsinya engine control telegraph ini untuk menggerakkan mesin kapal pada saat memanuver kapal. Seperti yang kalian lihat, ini ada tampilan, ada sama halnya di forward control, di stern control juga ada angka-angkanya juga untuk mengidentifikasi atau mengira-ngira berapa kapal kita untuk maju dan kapal kita untuk mundur. Apabila kita ingin menggunakan kontrol telegraf di belakang, kita harus mengambil alih yang sebelumnya berada di forward control menjadi di stern control. Selanjutnya adalah steering panel. Ini yaitu alat yang digunakan untuk memompa atau menggerakkan kemudi atau mengarahkan ke kanan maupun ke kiri. Di sini ada pompa nomor 1, nomor 2 sebelah kanan dan juga sama saja pompa nomor 1, nomor 2 sebelah kiri. Apabila kita mau menggunakan pompa tersebut, menggunakan steering tersebut, lebih baiknya kita menyalakan pompanya dulu. Apabila kita ingin menyalakan pompa nomor 1, kita harus menyalakan nomor 1 di sebelah kanan dan nomor 1 di sebelah kiri. Selanjutnya ada steering select. Ini yaitu digunakan untuk memindahkan steering yang tadinya di depan pindah ke belakang. Ini kalau yang ini ada tulisannya 1, ada tulisannya 2. Kalau yang tulisannya 1 ini steering ini berada di belakang atau stern control. Sedangkan kalau kita ingin pindah ke depan, kita menggunakan nomor 2 yaitu view lever. Ini artinya steering diambil alih di forward control. Kemudian ada alat-alat komunikasi lainnya. Ada Pontex, ada juga alat komunikasi telepon yang digunakan untuk berkomunikasi ke kapal. Kalau ini. Kemudian di stern control ini ada juga alat DP. Kebetulan saya tidak dapat menjelaskan karena kapal ini tidak menggunakan DP untuk saat ini. Langsung saja kita beranjak ke sampingnya. Di ruang stern untuk manuver itu ada juga gyro kompas yang digunakan untuk menentukan arah kapal pada saat kita manuver. Kemudian ada juga bow thruster, sama halnya di forward, di stern control juga dilengkapi dengan bow thruster, yaitu memudahkan untuk melakukan manuver apabila kita sedang manuver di belakang. Sama halnya di forward control juga ada bow thrusternya. Kemudian ada lagi, ini juga sama, radio VHF telepon. Di stern control ada juga radio VHF telepon. Sama gunanya apabila kita lagi bermanuver di belakang, nggak usah kita ke forward control untuk menerima atau berkomunikasi lewat VHF radio. Di belakang atau di stern control juga dilengkapi dengan VHF radio agar memudahkan untuk berkomunikasi ke manapun. Selanjutnya ini ada
control panel for outdoor seperti yang saya tunjuk ini, yaitu ini adalah tombol-tombol yang digunakan untuk menyalakan lampu pada kapal. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan kontrol yang berada di sebelah kiri. Nah, seperti yang kalian lihat ini. Beda halnya yang di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri ini untuk apabila kapal lagi ada job, khususnya untuk towing, untuk anchor job, anchor handling, atau ada job pengangkatan hose dan lain-lain. Di sini beda sama yang berada di ruang stern maneuver atau sebelah kanan tadi yang sudah saya review. Di sini yang bisa mengoperasikan yaitu dari engine department yang dapat mengoperasikan kontrol yang berada di sebelah kiri. Seperti yang kalian lihat, banyak sekali panel-panel yang berada di panel-panel atau tombol-tombol yang berada di stern control sebelah kiri. Tidak banyak saya menjelaskan. Di sini yang terlihat yaitu ada hydraulic, anchor, towing, winch, ada lagi towing drum. Di sini ada shock jaw, terus ada towing pin. Di sini juga ada pompa-pompa lainnya. Nah, untuk yang ini yaitu fire vacuum system, yaitu misal kalau ada kebakaran di platform maupun ada kebakaran kapal-kapal lain, kapal HTS DP1 SK Capella ini dilengkapi dengan fire vacuum system, gunanya untuk membantu apabila terjadi kebakaran yang berada di tengah laut khususnya. Di sini adalah tombol-tombol yang digunakan untuk menggunakan fire vacuum system ini atau VV system. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai stern control di kapal ATS DP1 SK Capella. Oke teman-teman, itulah tadi video mengenai apa saja yang ada di bridge kapal HTS DP1 SK Capella. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.